Oke, jumpa lagi bersama Hampat Rider. Sore hari aku lagi riding, mumpung cuaca juga cerah ini karena dari beberapa hari sebelumnya kan nggak hanya di daerah Jawa Timur aja, pasti di beberapa provinsi lainnya juga hujan. Khususnya juga Bali juga hujan. Selama ini aku amati Bali pun juga sama hujan karena memang kebetulan sebentar lagi, mungkin lagi beberapa hari lah, udah deket ini aku memang akan riding atau menuju ke Bali lah. Ya liburan Nataru itu singkatan dari Natal dan Tahun Baru. Nah, berhubung ini temanya juga masih hangat-hangatnya, banyak orang pada membicarakan jadwal atau planning Tahun Baru atau liburan Natal dan Tahun Baru enaknya kemana ya. Jadi begini ya sahabat, perlu diketahui kalau masing-masing perjalanan itu kan kita tidak pernah bisa memprediksi apakah perjalanan itu lancar atau adanya hambatan yang kita temukan, yang kita alami seperti itu. Nah, belum lagi kalau kita menuju ke sebuah pulau atau kita nyebrang pulau lah, katakan dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali, dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera, begitu juga sebaliknya. Itu kan pasti kita akan selain melalui jalur darat, kita juga akan melalui jalur laut karena kita harus menyeberangi pulau tersebut. Kemudian kita tahu sendiri hampir di seluruh provinsi di Indonesia itu yang namanya lokasi pelabuhan itu pasti lokasinya berada di ujung. Itu mesti itu. Contoh di Bali, dia berada di paling ujung. Kemudian Jawa Timur ada yang mana nih, yang di Banyuwangi itu juga adanya di ujung, yang di Ketapang. Kemudian Tanjung Perak itu juga ada di ujung. Kemudian apa lagi? Pelabuhan Merak ya, Jakarta itu juga berada di ujung. Begitu juga Pelabuhan Bakahuni Lampung juga ada di ujung. Jadi rata-rata semuanya berada di ujung lokasinya. Dan apalagi pada tahun 2020 bulan Mei, kalau nggak salah bulan Mei atau bulan Juni, itu kan diterapkannya peraturan baru, yaitu pemesanan ASDP, tiket kapal feri itu loh. Itu kan dulunya kan kalau masuk Bali, begitu juga dari Bali mau ke Jawa lewat Ketapang itu kan menggunakan e-money atau electronic money. Nah, lalu e-money tersebut itu aku sudah pernah bikin kontennya ya, menyampaikan sharing informasi. Itu pada saat itu aku juga pengen ke Bali, terus akhirnya baru tahu ternyata e-money itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Itu sudah ada videonya, kalian bisa cari aja di konten atau di channelku. E-money itu diganti dengan sistem reservasi online atau booking online, ASDP-nya. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah dengan adanya perubahan sistem dari e-money yang lebih simpel, menurutku ya itu lebih simpel banget, layaknya kita kalau memasuki jalan tol itu kan simpel, tinggal tempel kartu, udah selesai langsung kita jalan. Apakah hal tersebut lebih banyak disetujui oleh netizen atau malah banyak yang kurang setuju? Karena gini, dengan diberlakukannya reservasi online atau booking online ASDP, itu dibilang simpel sih enggak ya. Karena apa? Kita kan harus melakukan step-step pemesanan, layaknya kita memesan tiket pesawat. Nah, setelah itu bagaimana dengan orang-orang yang lanjut usia, yang katakan sopirnya itu ya bisa dibilang udah bapak-bapak lah, umur 60 tahun ke atas, itu kan bisa dibilang kurang peka, kurang sensitif dengan namanya perkembangan teknologi. Itu kan pasti akan mempersulit mereka untuk menerapkan atau melakukan pembelian tiket ASDP melalui online. Kalau bagi anak-anak muda sih nggak masalah gitu loh, karena kan anak-anak muda selalu mengikuti tren dan perkembangan sebuah teknologi. Dan lanjut lagi, pembayaran pun juga ribet. Memang di situ pembayaran atau metode pembayaran bisa melalui bank transfer.
Nah, balik lagi, orang yang lanjut usia yang umur 60 tahun ke atas itu rata-rata kan tidak sedetail dan tidak semudah itu melakukan pembayaran di ATM. Mereka pasti akan ada merasa ragu-ragu karena bukan ragu-ragu dengan sistem pembayarannya. Jadi bukan dari sistemnya mereka kurang peka atau ragu-ragu, tapi ya kalian tahu sendiri lah, kalian juga pasti punya orang tua yang umurnya sudah lanjut usia kan. Bagaimana kecepatan, kemudian kemudahan mereka ketika masuk ke mesin ATM itu pasti sangat berbeda banget. Lagi sepi, itu barusan angkringannya temanku, seorang motovlogger dari Ponorogo. Tapi motornya nggak ada, kayaknya lagi keluar dia, mungkin lagi bikin konten juga. Nah, itu kan pasti kalian bisa tahu sendiri lah perbedaan kalau orang-orang tua gitu kan masuk ke ruang ATM itu kan pasti lama melakukan transaksi, apalagi menghadapi M-Banking. Jadi ya itu bukannya mempermudah untuk orang-orang yang usianya di atas 60 tahun ke atas. Tapi kalau bagi anak-anak muda sih nggak masalah. Nah, seharusnya sistem e-money tersebut jangan dihapus, tetap disediakan, hanya saja reservasi online itu ditambah. Jadi itu lebih bagus, penilaianku lebih bagus. Ada poin plus menurutku, karena apa? Sehingga penilaianku adalah ASDP tersebut menambah nilai dari segi pelayanan yang sebelumnya pembayaran transaksi tiket ASDP melalui e-money, sekarang ditambah hadirnya reservasi online. Itu bagus banget, itu lebih oke tuh, aku lebih salut itu, aku bisa kasih 4 jempol deh sekalian. Kalau sekarang sih tetap aja 1 jempol, karena e-money adalah sistem pembayaran yang bagus juga, ternyata malah dihapus dan malah diganti dengan reservasi online yang menurutku sih nggak simple gitu loh. Simple hanya untuk usia-usia terpilih saja. Oke, itu dari segi sistemnya ya. Menurutku sih lebih bagus, lebih salut aku kalau misalkan e-money tetap dihadirkan. Kemudian, jadi ada 2 pilihan. Mau melakukan e-money atau mau melakukan reservasi online booking. Kemudian yang kedua, menurutku dengan diterapkannya reservasi online untuk tiket ASDP, itu kedepannya, bukan hanya kedepannya, mungkin nanti atau saat ini yang karena sudah berlangsung kan, sudah diterapkan beberapa bulan yang lalu, itu akan menimbulkan atau memicu terjadinya laka di jalan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Kenapa bisa aku sampaikan akan memicu terjadinya laka? Karena contoh saat ini aku lagi riding pakai motor. Anggap aja kalian juga sedang mengemudi menggunakan roda 4, menggunakan mobil. Nah, selama di perjalanan kita nggak pernah tahu halangan apapun yang akan kita lalui. Kita tidak pernah bisa memprediksi, entah itu kemacetan, entah itu adanya iring-iringan rombongan apa di jalan yang juga memicu kemacetan, entah itu antrian di BBM karena liburan panjang, entah itu kendaraan kita trouble, ban bocor, segala macam. Banyak hal yang tidak bisa kita prediksi yang akan menghalangi perjalanan kita yang harusnya, katakan dari Jogja ke Bali 15 jam perjalanan, ternyata bisa lebih karena sepanjang perjalanan banyak banget kita menghadapi namanya rintangan yang tidak kita ketahui sebelumnya. Dan perlu kalian ketahui, tiket reservasi online itu kalau kita tidak on time untuk tiba di pelabuhan, katakan kita terlambat, kapalnya sudah jalan, terus kita baru masuk pelabuhan, itu tiket kita hangus, ludes. Kerugian di siapa? Kerugian di kita sendiri, men. Kalau motor sih nggak masalah ya, tiket motor sekitar 27.000 sampai 50 ribuan lah, itu tergantung dari cc motor. Tiket mobil juga bervariasi dari harga 150 atau 160 ribuan ke atas. Itu kalau hangus, rugi, men.
Gila aja, kita telat datang di pelabuhan gitu, terus tiketnya hangus. Layaknya diterapkan seperti ini, naik pesawat terbang. Heran aku, serius, karena beda banget loh. Kalau bandara di seluruh provinsi di Indonesia itu lokasinya berada di tengah kota, yang gampang untuk dituju. Tapi kalau pelabuhan itu lokasinya berada di ujung, men, jauhnya luar biasa. Belum lagi prediksi perjalanan nggak bisa kita tentukan mau berapa lama, karena kan ya itu tadi, balik di tengah perjalanan kita nggak pernah tahu. Kalau misalkan selama perjalanan sepi terus kayak gini, it's fine, kita lancar, insya Allah kita bisa on time, atau malah 1 jam sebelum keberangkatan kita sudah masuk atau tiba di pelabuhan. Wah, kacau. Nah, maka dari itulah yang aku bilang akan memicu sebuah kecelakaan. Kenapa? Ketika kita sudah terjebak, atau katakan ya kita sudah melalui beberapa rintangan, kemudian seharusnya kita jam 10 pagi, katakan ya, contoh, katakan 10 pagi kita harus tiba di pelabuhan. Karena apa? Jam 10 pagi itu kapalnya sudah berjalan, sudah nyebrang, dan kita masih ada sekitar 5 kilo lagi ya, atau 10 kilo lagi lah untuk tiba di pelabuhan, dan waktu kita hanya kurang lagi 2 jam. Apa bisa ditempuh? Apa bisa kita kejar waktu 2 jam untuk tiba on time di pelabuhan? Gak mungkin. Kita pasti akan mengacu kendaraan kita lebih kencang tanpa konsentrasi penuh, karena konsentrasi dan fokus kita hanya satu, cepat-cepat tiba di pelabuhan. Bayangin apa yang terjadi. Kita riding ataupun mengemudi mobil itu nggak mungkin tenang, serius. Kita pasti terus fokusnya adalah memacu kecepatan sambil melihat jam. Itu terus konsentrasi kita. Itu bahaya, Pak. Bayangin, bahaya, kasihan. Lah ini enggak, pasti fokusnya udah buyar. Mikirnya adalah, waduh, telat. Kalau telat nanti tiketnya hangus. Bukan masalah nggak bisa berangkat, masih bisa berangkat, men. Tapi ya PR-nya adalah bisa berangkat tapi bayar beli tiket lagi. Karena kan tiket yang sebelumnya hangus kalau kita telat. Itu seharusnya ASDP itu menilai atau memikirkan hal tersebut. Kasihan loh. Hal tersebut ya itu, makanya aku katakan bisa terjadi atau bisa akan memicu sebuah kecelakaan. Itu bisa jadi, serius. Orang namanya di jalan kita nggak bisa memprediksi. Kecuali ya kalau misalkan kita telat, masih bisa berangkat, nggak apa-apa. Kita nggak masalah nunggu kapal selanjutnya lagi 30 menit, lagi 1 jam, nggak masalah. Yang jelas kita nggak dirugikan gitu loh sebagai penumpang. Kalau tiketnya murah nggak masalah, tiketnya ratusan ribu kalau untuk yang kendaraan roda 4 ya, atau bahkan lebih dari 100 ribuan. Motor pun juga kalau kita bawa uang bekal pas-pasan ya, menurut kita harga 27.000 sampai 55.000 juga termasuk mahal. Itu duit, men. Jadi ya setidaknya mudah-mudahan dari pihak SDP bisa memunculkan kembali sistem pembayaran menggunakan e-money, karena masing-masing netizen, masing-masing customer, masing-masing penumpang itu berbeda-beda. Ada yang lebih nyaman menggunakan e-money, ada yang lebih nyaman menggunakan reservasi online. Yang jelas dengan hadirnya kedua sistem tersebut itu pasti akan digunakan kok, nggak mungkin ada yang rugi. Karena kan masing-masing memiliki kebutuhan sendiri-sendiri berdasarkan dari kemampuannya. Kalau anak-anak muda sih dengan sistem apapun udah pasti bisa mengikuti. Tapi kalau yang umur lanjut usia, kasihan, Pak. Ya itu yang lebih bahaya lagi, itu yaitu bisa akan memicu sebuah kecelakaan di jalan. Dan kasihan juga drivernya, supirnya. Dia harus mengejar waktu ketika dia sudah merasa, wah ini bakalan telat, dia akan ngebut sekencang-kencangnya. Wah, kasihan itu.
plat BE coy. BE itu mana? Lampung ya, Sumatera ya? Kayaknya habis dari Pacitan itu. Nah, jadi intinya dengan hadirnya reservasi online ASDP, menurutku mungkin bisa ditinjau lagi, karena yang paling penting adalah dikhawatirkan akan memicu terjadinya laka. Itu yang poin pertama yang sangat penting harus ditinjau kembali. Terus yang kedua, kasihan untuk para driver atau penumpang yang lanjut usia. Itu akan mengalami kesusahan untuk menggunakan sistem online. Kemudian yang ketiga, dari segi kesimpulan, yang dimana kalau menggunakan e-money kita bisa di jam-jam berapapun tiba di pelabuhan kita bisa masuk dan kita bisa langsung menuju masuk ke kapal feri. Tapi kalau menggunakan sistem reservasi online itu kita kan memilih jam, mau jam berapa kita masuk kapal atau ya jam berapa kan kita masuk kapal. Itu kita nggak bisa memprediksi juga. Kita nggak bisa memprediksi karena namanya perjalanan kita nggak pernah tahu kondisi di jalan itu bagaimana. Jadi 3 hal itu yang mudah-mudahan ditinjau kembali oleh ASDP untuk mengingat keselamatan, kenyamanan dari semua para pengendara yang ingin melakukan penyeberangan ke antar pulau. Sehingga selama di jalan para pengendara tersebut tetap nyaman, fokus, konsentrasi, dan bisa istirahat dengan cukup. Setelah itu bisa lagi melanjutkan perjalanan setelah dirasa cukup istirahatnya, sehingga tidak ada yang namanya harus ngejar waktu untuk on time tiba di pelabuhan. Kalau nggak on time nanti kan tiketnya hangus, kemudian rugi, uangnya udah nggak bisa dibalikin. Bahaya, kasihan. Karena posisi pelabuhan di seluruh provinsi Indonesia rata-rata semua berada di ujung yang jaraknya jauh banget. Itu dia pesan dari H4 untuk konten hari ini. Semoga bisa ditinjau kembali oleh ASDP, dan ya wes itu aja sih yang aku bisa sharing tentang informasi yang berkaitan dengan sistem reservasi online ASDP. Dan sampai jumpa di video vlog selanjutnya. Terima kasih.